Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Istana Kekaisaran sangat besar. Jika orang biasa berjalan-jalan, akan sangat mudah tersesat, karena daerah itu sendiri seperti dunia kecil. Ada banyak formasi spasial yang diletakkannya membuat tempat itu jauh lebih besar dari yang diharapkan. Shihao baru saja memasuki wilayah dengan vegetasi yang agak jarang. Tempat ini begitu tak terbatas sehingga dia tidak bisa melihat ujung yang lain. Bumi di depannya berwarna merah tua dan ada pasir di mana-mana. Itu seperti gurun. Untungnya, setelah berjalan agak jauh, dia mencapai tujuan yang diinginkannya. Ada sebuah kuil kuno di sini yang mengalir dengan cahaya warna-warni dan kilau cemerlang. Itu adalah tempat yang suci dan damai. Ini adalah area terpenting keluarga kekaisaran, kuil hukum. Jika itu dibagi menjadi beberapa bagian, akan ada lantai kitab suci, aula teknik yang berharga, dan lainnya. Namun, seluruh tempat itu adalah kuil kuno, kuil yang khusyuk dan tenang. Saat itu mengalir dengan warna emas di bawah sinar matahari, meskipun ada aura yang terasa seolah-olah telah melalui perubahan besar, itu masih memberikan prestise keluarga kekaisaran. Kuil kuno ini telah bertahan terlalu lama. Itu tidak jatuh sejak zaman kuno, dan semua teks rahasia keluarga kekaisaran disimpan di sini. Ini adalah fondasi Dao yang hebat dari suatu negara. Ketika Shihao mendekati tempat ini, pikirannya sangat kacau. Dia bahkan lebih bersemangat daripada ketika dia melihat semua jenis materi ilahi barusan di dalam perbendaharaan batin. Inilah yang paling dia nantikan. Daerah yang luas ini sunyi. Di depan kuil kuno ada satu pohon pinus tua yang tegak dan kuat. Kulitnya terbelah, seolah-olah seekor naga tua sedang meringkuk di sekitar tempat ini. Terlepas dari ini, bahkan tidak ada tentara di sini. Tidak ada yang melindungi tempat ini, membuat tempat ini tampak sangat damai dan terpisah dari dunia luar. Sebelum bencana besar datang, ada ahli tertinggi kekaisaran yang mengawasi tempat ini. Mereka sudah berada di dalam istana kekaisaran, jadi mereka harus dilindungi tapi, sayangnya, Raja Perang berkata sambil menghela nafas. Ketika malapetaka besar tiba, para pakar tertinggi semuanya dihancurkan dan dikalahkan. Mereka menghilang dari dunia ini, jadi hanya ada beberapa jejak berdarah yang tersisa di sini. Yi. Shihao tercengang. Sebelum menaiki tangga kuil hukum, dia merasakan jenis ritme Dao yang sulit dijelaskan, membuatnya agak terganggu. Raja Perang tercengang. Penjaga tua di sampingnya juga membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menutupnya lagi karena takut mengejutkan Shihao. Kuil hukum ini tidak biasa. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir itu, tidak diketahui berapa banyak kaisar manusia yang belajar di dalam kuil. Secara alami ada aura Dao besar yang tidak bubar, dan seiring waktu, kuil ini tampaknya hampir mengembangkan kecerdasan. Selama bertahun-tahun, akan ada orang yang datang ke sini untuk menenggelamkan diri dalam keadaan pemahaman Dao. Mereka tidak akan menggunakan sumber daya kuil atau membolak-balik tulisan suci dan sebaliknya hanya datang karena kuil ini, namun, orang-orang itu sedikit. Ini adalah pertama kalinya Shihao datang ke tempat ini, jadi dia tidak punya kesempatan untuk melihat buku tulang di sini sebelumnya. Namun, dia langsung bersentuhan dengan Dao ini, beresonansi dengan tempat ini dan memasuki kondisi pemahaman Dao, jadi ini tentu saja cukup mengejutkan. Sesaat kemudian, rantai emas muncul di sekitar gerbang kuil, menenggelamkan Shihao di dalamnya. Dia berdiri di tengah dengan rantai emas mekar di sekelilingnya. Mereka mengirimkan garis-garis cahaya warna-warni emas yang berputar di sekitar tubuhnya. Tubuhnya juga melepaskan cahaya berharga yang berkilauan, serta gelombang aroma manis.
Ini adalah perwujudan dagingnya menjadi dekat dengan Dao, menyelaraskan dengan dunia dan hidup berdampingan dengan Dao besar. Hebat! Kemampuan pemuda itu benar-benar harus dihormati. Raja Perang menghela nafas ringan. Bukannya dia sebelumnya berpikir bahwa bakat batu kecil itu tidak luar biasa, tetapi ketika dia melihatnya sendiri, dia masih sangat tersentuh. Penjaga tua itu juga mengangguk dan berkata, bakat jenis ini akan langka bahkan di alam yang lebih tinggi. Saya benar-benar berharap bahwa ada hari ketika kaisar baru dapat naik lebih awal dan menekan semua individu yang berpendirian itu. 1 jam kemudian, Shi Hao terbangun dari keadaannya dengan pikiran jernih. Hal-hal yang dia pahami dalam bencana besar diringkas, dikonsolidasikan, dan lebih maju. Pada saat ini, dagingnya bahkan lebih spiritual. Tidak hanya kokoh, itu juga selaras erat dengan Dao, membuatnya lebih mudah untuk mengukir simbol pada mereka dan hal-hal lain. Dari perspektif tertentu, ini bahkan lebih penting daripada memajukan tahap kultivasi, karena dia mengumpulkan potensi dan memperluas perbendaharaan tubuhnya yang tak terbatas. Akan ada hari cepat atau lambat ketika perbendaharaan ilahi kedagingannya akan dibuka, dan dia akan membubung ke surga. Dari sini dan seterusnya, kultivasi Shi Hao akan berkembang lebih lancar, karena tubuh dan pikirannya akan jernih, sehingga memudahkan mereka untuk berasimilasi dengan Dao. Mata Shi Hao jernih dan cerah. Dia akhirnya berjalan ke kuil. Tidak ada orang yang menjaga tempat ini juga. Sebenarnya ada sepasang idola pertempuran yang sangat kuat yang saat ini menjaga kuil kuno ini. Setelah berjalan ke kuil ini, dia merasakan aura yang agung dan sakral. Bahkan ada jenis kekuatan kekaisaran. Tempat ini sangat khusyuk dan bermartabat. Namun, Shi Hao segera mengerutkan alisnya. Ada beberapa meja batu giok putih di dalam aula istana ini, tetapi jumlah buku tulang jelas lebih sedikit dan beberapa pasti telah diambil oleh orang lain. Raja Perang juga mengerutkan kening, merasa agak marah dan tidak berdaya. Dia menjelaskan bagaimana setelah bencana besar, beberapa pangeran, putri, dan paman kekaisaran menerobos masuk ke tempat ini dan membawa sebagian dari teks-teks kuno. Alis Shi Hao melonjak. Kelompok orang inilah yang berkolusi dengan daerah asing lagi. Untuk naik tahta, mereka benar-benar menjarah dan menjarah sedemikian rupa, membuatnya sangat tidak bahagia. Awalnya ada gambar Peng bersayap emas besar yang bergegas ke surga. Ini adalah diagram Dao yang sangat berharga dengan misteri mendalam sebenarnya dari Golden Peng Race. Penjaga tua itu menunjuk ke arah dinding yang sekarang kosong. Pikiran Shi Hao melonjak. Teknik berharga Great Golden Peng Race, bahkan jika ditinggalkan oleh keturunannya, masih tak ternilai harganya. Jika bukan karena fakta bahwa dia sudah memahami teknik Kun Peng yang sebenarnya, dia pasti akan sangat marah. Ada diagram trik langit Suani. Dengan 10.000 kilatan petir, itu akan bergegas ke 9 langit dan membombardir langit. Penjaga tua itu melanjutkan dan menunjuk ke tempat lain yang sekarang kosong. Kali ini, Shi Hao tidak lagi tetap tenang. Dia mengolah teknik kilat dan mahir dalam teknik berharga Suani, tetapi apa yang dia miliki ditinggalkan oleh seorang keturunan, dan dia benar-benar ingin mendapatkan teknik yang lebih sempurna dari perlombaan. Jika diagram ini tidak hilang, dia bisa mempelajarinya berdampingan dengan apa yang sudah dia ketahui. Apakah Anda tahu siapa yang mengambil diagram ini? Shi Hao bertanya dengan suara suram. Yang mulia, tidak perlu marah. Diagram trik langit Suani telah hilang, tetapi yang lama ini mahir dalam teknik yang berharga ini dan dapat menawarkannya kepada Anda. Raja Perang tiba-tiba angkat bicara. Oh! Shi Hao tercengang, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Semua bangsawan klan batu dulunya diberikan oleh keluarga kekaisaran, tetapi setelah bertahun-tahun berlalu, mereka hanya bisa disebut klan raja.
Mereka secara alami memahami beberapa teknik berharga kekaisaran yang sangat penting juga. Penjaga tua itu tersenyum dan berkata, itulah kebenarannya. Yang mulia tidak perlu khawatir. Negara batu saya memiliki dua jenis negara yang melindungi kemampuan ilahi, dan kedua teknik berharga milik binatang buas peringkat surgawi kuno, dengan salah satunya adalah teknik Suwanni. Ini menyiratkan bahwa diagram trik langit Suwanni ini hanya merekam teknik berharga keturunan. Masih ada kemampuan suci berdarah murni, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Ketika Raja Perang mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, beberapa orang lain dan saya telah mencari tempat ini, tetapi kami tidak dapat menemukannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kedua teknik berharga ini tidak akan hilang, dan hanya kaisar manusia yang dapat mempelajarinya. Mereka harus direkam di tempat lain. Penjaga tua itu mengetahui beberapa informasi orang dalam. Dari dua negara yang menjaga kemampuan ilahi, yang pertama adalah teknik Bei'an, dan yang lainnya adalah teknik Suwanni. Dahulu kala, ada 3 teknik, dan mereka diturunkan oleh roh penjaga, tetapi selama periode kekacauan, 1 telah hilang untuk selamanya. Saya mendengar bahwa teknik Bei'an tampaknya sempurna, tetapi masih ada bagian yang hilang. Yang benar-benar sempurna hanyalah teknik berharga Suwanni. Raja Perang mengerutkan kening. Benar-benar ada pepatah ini. Kemampuan ilahi Bei'an telah kehilangan beberapa simbol selama kekacauan besar yang mempengaruhi nasib bangsa. Tampaknya mulia dan indah, tetapi itu tidak sempurna. Penjaga tua itu menghela nafas dan berkata. Ketika Shi Hao mendengar ini, hatinya sangat terguncang. Selama tahun-tahun kuno, Stone Country benar-benar berada di puncaknya. Awalnya ada 3 jenis kemampuan berharga yang mengguncang dunia dan semuanya memiliki peringkat surgawi. Betapa mendebarkannya waktu ini? Sayangnya, 1 benar-benar hilang, 1 rusak, dan hanya teknik Suwanni yang tersisa. Dia bahkan harus mencarinya sendiri. Namun, dia masih cukup puas. Dia mengembangkan kemampuan divine petir untuk memulai, jadi jika dia mendapatkan warisan binatang iblis peringkat surgawi berdarah murni, maka itu akan menjadi sempurna. Itu akan menutupi kekurangannya. Mereka terus berjalan ke depan. Ada beberapa buku tulang dan sumber daya kultivasi yang tercatat. Shi Hao melihat-lihat mereka di sepanjang jalan. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan catatan primordial sejati, dia masih bisa mendapatkan inspirasi. Sayangnya, beberapa potongan tulang giok, kanon rahasia perak, dan buku tulang penting lainnya hilang, dan semuanya diambil oleh orang lain. Itu membuat tempat ini tampak agak kurang. Dulu ada diagram merak di sini di mana cahaya ilahi pelangi membelah langit. Itu sangat mendalam dan misterius. Setelah mendengar penjelasan ini, wajah Shi Hao menjadi gelap, karena semua teknik yang sangat berharga telah dirampas oleh orang lain. Tidak banyak barang yang tertinggal. Raja Perang tersenyum dan berkata, tidak masalah. Jika Yang Mulia ingin mengembangkan teknik berharga ini, saya dapat mengumpulkan berbagai raja untuk menyediakannya. Lagi pula, mereka semua berasal dari keluarga kekaisaran, jadi leluhur bangsawan agung semuanya mengembangkan kemampuan ilahi agung kekaisaran ini. Apakah itu mungkin? Shi Hao diaduk dan mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Itu bukan masalah. Raja Perang mengangguk. Shi Hao segera santai sedikit. Kehilangan buku-buku tulang di kuil hukum sangat parah, tetapi selama dia dapat mengumpulkan kembali beberapa metode penting, maka itu akan tetap menjadi hal yang menggembirakan. Kemudian, dia mendengarkan penjaga tua itu memperkenalkan berbagai hal di sepanjang jalan, belajar tentang semua jenis kemampuan ilahi yang mendalam. Gelombang gairah membara dalam dirinya. Terlepas dari apakah mereka hilang, selama mereka bisa diperoleh lagi, maka dia akan mendapat banyak manfaat. Shi Hao merasa sulit untuk tenang.
Dia tidak pernah berpikir bahwa mewarisi gelar kaisar akan sangat bermanfaat. Lupakan perbendaharaan, hanya kuil hukum saja, jika tekniknya yang berharga tidak hilang, sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi gila. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa bahwa memang seharusnya begitu. Bagaimanapun, ini adalah dasar dari sebuah negara. Terlepas dari apakah itu bahan ilahi, artefak magis, atau kemampuan ilahi, itu secara alami akan mengejutkan dunia. Sekte besar biasa tidak akan pernah bisa dibandingkan. Seluruh sumber daya negara ada di tangan saya. Jika saya masih tidak bisa menggunakan kekuatan untuk menekan zaman sekarang ini, maka saya tidak pantas mendapatkan gelar pemuda tertinggi. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia duduk dengan menyilangkan kaki di atas sajadah. Ini adalah ruangan yang tenang di dalam kuil hukum yang dirancang khusus untuk digunakan oleh kaisar manusia selama dia tinggal saat menelusuri buku atau catatan kuno. Dia ingin mengujinya untuk melihat apakah dia bisa memasuki kondisi pemahaman Dao lagi. Raja perang dan penjaga tua mundur. Mereka berjaga di depan pintu masuk kuil hukum. Di mana tepatnya teknik berharga Xuanni? Shi Hao berkata dengan tenang. Kemudian, dia tiba-tiba punya ide. Dia mengeluarkan jejak kaisar manusia dan dengan hati-hati memeriksanya. Ia pun mencoba mengaktifkannya. Weng! Tiba-tiba, seluruh ruangan batu bergetar. Awan ungu melonjak dan kilat terjalin, memenuhi tempat ini dengan suara gemuruh. Di dinding itu muncul Xuanni yang sangat besar. Garis-garis ungu mengalir melalui bagian luarnya yang keemasan. Itu ganas, jahat, dan benar-benar menakutkan. Seolah-olah itu akan menerkam langsung dari dinding batu. Teknik berharga Xuanni. Shi Hao tercengang dan tidak bisa menahan tawa. Itu benar-benar ada hubungannya dengan jejak kaisar, memungkinkan dia untuk mendapatkannya begitu saja. Panen kali ini benar-benar hebat. Teknik berharga paling kuat dari binatang buas peringkat surgawi ada di tangannya. Ini lebih penting dari apapun. Tanpa ragu, kecakapan bertarungnya akan sekali lagi melambung tinggi. Guntur dan kilat adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di dunia. Dengan munculnya teknik berharga Xuanni, Shi Hao bahkan bisa mengalahkan musuh-musuhnya lebih jauh. Sekarang masih belum waktunya untuk mempelajarinya. Jenderal, bangsawan, dan lainnya yang bermasalah harus ditangani terlebih dahulu. Shi Hao berkata dengan lembut. Dia dengan kuat mengukir jejak Xuanni dalam ingatannya. Ada juga tawanan yang cantik, kata Shi Hao. Dia mengeluarkan potongan perunggu yang bersinar dengan cahaya warna-warni di telapak tangannya. Dia mulai membuka lorong emas. Peri Yu Chen ditawan di dalam, dipenjarakan di dalam dunia kecil ini sepanjang waktu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.